Halo sahabat Honda, salam satu hati. Ketemu lagi nih sama gue Dian dari Putra di channelnya Honda Bintang Motor. Oke, nah di video sebelumnya kita kan udah ngebahas nih tentang smart key dari VCX 150 ya. Gimana cara pakainya, gimana settingnya, dan lain-lain. Nah ada juga nih sahabat Honda yang bertanya, kalau misalkan smart key-nya Vario 150 gimana ya? Cara settingnya dan perbedaannya apa aja? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas di video ini ya. Check this out. Sebenarnya ada banyak banget ya perbedaan antara smart key dari VCX dan smart key dari Vario 150. Secara gitu dan segi harga, emang si unit VCX ini emang lebih mahal ya daripada Vario 150. Oke, sekarang di depan gue ini udah ada Vario 150 yang warnanya silver ya. Nah, untuk setiap pembelian dari Vario 150 ini nanti akan dapat 3 aksesoris gratis. Jadi kalau misalkan sahabat Honda beli Honda Vario 150 ini di Bintang Motor, jadi khusus untuk Cibinong aja, nanti sahabat Honda akan dapat 3 aksesoris khusus untuk Vario 150 dan itu gratis ya. Udah sepaket dalam pembelian Vario 150-nya. Nah, yang pertama nanti sahabat Honda akan dapat garnish. Yang ini ya, yang depan ini dapat garnish. Terus ada karpetnya. Jadi udah ada mat-nya di bawah. Lalu ada cover muffler. Udah ada 3 aksesoris yang diberikan oleh Honda Bintang Motor untuk sahabat Honda yang membeli motor Vario 150 di Cibinong, Bogor. Selain itu, sahabat Honda akan mendapatkan 2 smart key ya, sama kayak VCX juga, nanti akan dapatkan 2 smart key dan 2 ID tag. Fungsi ID tag-nya sama kayak di VCX, itu untuk mengidentifikasi smart key-nya dengan si aki motornya atau ECU motornya. Oke, nah kita bisa lihat ya, kalau misalkan si smart key-nya sendiri dalam bentuknya itu berbeda antara smart key VCX dan smart key yang Vario 150. Saya bawa dulu ya yang VCX-nya. Oke, nah sekarang secara fisik emang terlihat berbeda sekali ya antara smart key si VCX 150 dan smart key yang Vario. Perbedaan utamanya ada di tombol ini ya, dan ini emang si Vario itu dibuat lebih gemuk gitu dibanding si VCX yang terlihat lebih ramping. Kalau misalkan si VCX ini tombolnya ada 3, ada answer back system, ada alarm, dan juga ada tombol kuncinya. Nah, tapi kalau misalkan di Vario 150 hanya ada 2 tombol. Tombol pertama ada tombol answer back system dan alarm, yang tombol kedua ada tombol kuncinya. Jadi tombol answer back system dan alarmnya itu digabung jadi 1 tombol aja. Nah, untuk desain Vario juga desainnya lebih simple gitu, cuman kayak hitam-hitam gini doang. Kalau misalkan si VCX itu dibuatnya lebih mewah. Nah, belakangnya juga kan ada tulisan Hondanya kayak gini. Kalau misalkan ini cuman gelap aja. Ini kelihatan depannya. Jadi emang si smart key VCX itu dibuat lebih mewah dibanding si smart key dari Vario 150. Karena emang harganya juga beda ya, lebih mahal VCX daripada Vario. Jadi VCX dibuat lebih mewah aja kuncinya gitu. Oke. Lalu dari segi knopnya juga berbeda nih. Kalau misalkan Vario itu knopnya tidak dilengkapi LED ya. Jadi belakang itu nggak ada backlight LED-nya, polosan aja. Sedangkan VCX 150 itu memakai LED sehingga saat dinyalakan terlihat mewah dengan adanya LED tersebut. Nah, hal ini juga jadi pembeda ya supaya VCX itu terlihat lebih mewah dibandingkan Vario 150. Tentu karena harga yang jauh lebih mahal, Honda VCX harus memiliki berbagai kelebihan dibanding Vario 150 dan salah satunya adalah knopnya ini. Nah, sekarang kita bahas smart key-nya dulu nih. Secara fungsi, smart key Vario 150 ini sama dengan VCX 150. Hanya saja dalam smart key Vario 150 hanya terdapat 2 tombol, yaitu tombol kunci yang ini ya, dan tombol alarm atau tombol smart key system, answer back system yang digabung bersamaan. Jadi nanti di sini sahabat Honda bisa lihat nih, ikonnya ada 2 ya, ada answer back system sama ada alarm di 1 tombol. Cara untuk menyalakan atau menghubungkan si smart key ini dengan motor adalah sahabat Honda tinggal menekan lama tombol kunci di bawah ini. Itu sampai indikator lampunya berubah dari warna merah ke warna hijau. Contohnya kayak gini ya. Nah, kalau misalkan si indikator LED-nya itu udah berwarna hijau, berarti smart key ini sudah terkoneksi dan tinggal mengaktifkan knopnya. Yang membedakan dengan VCX adalah kalau di VCX cara menyalakannya itu dengan menekan
knob kunci. Ditekan kayak gini baru bisa menyala ya. Tapi kalau misalkan di Vario 150 caranya berbeda. Setelah smart key motor terkoneksi, maka untuk menyalakan knob pada motor ini adalah dengan menekan tombol starter. Nah, setelah ditekan tombol starternya, baru si knobnya bisa berfungsi. Kita baru bisa putar-putar nih knobnya kayak gini. Kalau misalkan kita nggak pegang, kalau misalkan kita belum menyalakan nih, kita belum menyalakan si starternya, itu knobnya nggak bisa diputar-putar ya. Nah, kalau misalkan udah nyalain si starternya, nyalain kayak gitu, baru knobnya bisa diputar-putar. Nah, ketika sahabat Honda menekan si starter ini di indikator bar, itu akan menyala indikator untuk smart key-nya. Ini menandakan kalau misalkan si knob sudah bisa difungsikan. Kalau misalkan mau matikan lagi, tinggal pencet lagi starternya, maka akan blinking di lampu sennya. Dan ini berarti knobnya sudah tidak bisa difungsikan lagi. Nah, itu perbedaan antara cara menyalakan si knob kuncinya antara Vario 150 dan VCX 150. Ya, sekarang kita bahas dari segi fungsinya. Dari segi fungsi, knobnya itu masih sama aja dengan VCX. Logo gembok di sini artinya menandakan kalau misalkan si Vario 150 itu berada dalam kondisi kunci stang ya. Lalu kalau misalkan mau melepas kunci stang ini, knob harus ditekan sedikit seperti ini baru bisa diputar. Nah, untuk ini artinya off. Ini ada bagian seat ya, karena fuelnya emang di belakang nggak kayak VCX, jadi fungsinya cuma seat aja ke bawah sini, nggak ada fuelnya ke atas. Lalu I yang sebelah sini itu untuk ignition, atau artinya motornya menyala ya. Ketika kita memindahkan posisi knobnya ke ignition, itu secara otomatis maka speedometernya akan menyala seperti ini. Kita coba lagi ya, kita matikan dulu. Ini masih on ya posisinya knobnya, lalu kita nyalakan. Nah, ketika posisi ignition itu speedometer langsung menyala seperti ini. Cara untuk mematikan koneksi smart key pada motor itu ada 4 cara ya, yang Honda berikan kepada sahabat Honda yang memiliki Vario 150 ini. Yang pertama, sahabat Honda tinggal menekan tombol starter saat posisi knob ada di off. Jadi posisi knobnya kita matikan dulu sampai ke off sini, atau ke kunci stang itu bisa. Lalu kita tekan si starter, maka motor akan mati. Yang kedua adalah ketika sahabat Honda berada di radius 2 meter dan smart key didiamkan selama 20 detik, maka smart key akan mati. Si smart key sedang menyala seperti ini. Sedang menyala lalu didiamkan selama 20 detik, maka si hubungan smart key dan Vario 150 ini juga akan terputus. Dan juga apabila si smart key ini itu berada 2 meter lebih jauh daripada si motor, itu otomatis akan terputus koneksinya. Nah, cara yang keempat adalah cara yang paling direkomendasikan oleh Honda. Caranya adalah ketika si unit sudah mati ya, artinya dia udah terputus koneksinya dengan si remote, itu kita harus menekan remote sampai off. Ini kan tadi warna hijau ya, masih on. Nah, kalau misalkan kita mau matikan, itu kita tekan lagi si kunci ini itu sampai warnanya merah. Nah, ini baru benar-benar terputus koneksi antara si Vario 150 dengan si smart key-nya. Kalau misalkan sahabat Honda masih dalam keadaan menyala begini, lalu kan dia otomatis mati nih Vario 150-nya. Ketika si smart key dan Vario 150 ada di radius 2 meter, itu akan otomatis terhubung. Tapi kalau misalkan dalam keadaan dimatikan seperti ini, dia meskipun sudah dekat itu belum terhubung, harus dinyalakan dulu. Oke, itu untuk tadi pembahasan tentang smart key-nya ya dan knob starternya. Nah, sekarang untuk menyalakan si motornya itu tidak harus dengan rem belakang ya. Ketika sahabat Honda menyalakan Vario 150, kita nyalakan seperti ini, udah di ignition ya posisinya. Itu sahabat Honda bisa menggunakan rem belakang atau rem depan untuk menyalakan si Vario 150. Jadi tidak harus rem belakang ya. Misalkan ini saya coba dengan rem depan ya. Nah, ini motor tetap akan menyala meskipun menggunakan rem depan. Nah, sekarang kita bahas tentang tombol yang paling atas ini. Tombol ini berfungsi sebagai answer back system dan juga alarm. Kita coba ya. Nah, langsung nyaut nih si motor ketika kita tekan answer back systemnya. Tapi ketika kita mengaktifkan answer back system pada Vario 150 ini, maka alarmnya juga akan langsung aktif secara otomatis.
indikator alarmnya bisa dilihat di speedometer. Ini dia indikator untuk alarmnya. Ketika di speedometer berkedip ya indikator alarmnya seperti ini, itu menandakan kalau misalkan alarm si Vario 150 ini sudah aktif. Dalam kondisi motornya tidak dipakai dan alarmnya aktif, alarm akan tetap menyala selama 10 hari terus menerus. Setelah itu kalau misalkan setelah 10 hari motor itu tidak dinyalakan, alarmnya tidak dimatikan, dan pokoknya didiamkan aja motornya selama 10 hari, alarm itu akan otomatis mati. Fungsinya adalah agar aki tidak cepat tekor. Sensitivitasnya juga itu cukup sensitif ya kalau misalkan menurut saya sendiri. Kita coba senggol sedikit ya. Ini alarmnya masih aktif. Nah, oke, kita matikan. Udah. Nah, dia langsung aktif tuh alarmnya. Meskipun itu kenanya cuma getaran kecil aja. Nah, jika si motor Vario 150 ini hanya kena getaran kecil atau misalkan kesenggol sedikit saja, maka alarmnya akan menyala cuma 10 detik saja untuk bikin kita notice gitu kalau misalkan ada yang nyenggol motor kita. Jika motornya berpindah posisi, maka alarm akan berbunyi selama 60 detik. Ya kalau misalkan diambil orang gitu atau dipindah-pindahkan, itu alarmnya akan nyala lebih lama, yaitu sampai 1 menit ya atau 60 detik. Sama seperti motor Honda PCX 150. Jika sahabat Honda tidak mau alarmnya diaktifkan sih gampang, tinggal tidak menekan tombol yang answer brake system ini. Ya, jadi ini kalau misalkan motornya udah diparkir, udah dikunci, udah dimatikan, terus alarmnya nggak mau dimatiin karena parkirannya biasa dipindah-pindah ya sama tukang parkirnya biar rapi, itu tidak usah menekannya, tidak usah menekan tombol yang atas ini, biarin aja gitu motornya kalau udah dikunci. Oke, sekarang kita coba kasus di mana si Smart Key Honda ini ketinggalan ya, atau misalkan posisi motor sudah menyala, lagi di jalan, terus si Smart Key ini jatuh dari kantong jaket kita gitu. Apa yang akan terjadi terhadap motor ini ya, atau si Vario 150 ini. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, ini posisi motor nyala ya, dan Smart Key-nya akan saya jauhkan di radius 2 meter. Kuncinya sudah berada di sejauh 2 meter ya dari dia. Nah, terus si motor ini itu masih menyala. Meskipun si kuncinya berada jauh dari si Vario 150, itu motornya masih menyala. Hanya saja ketika kita mau menyalakan itu akan ada indikator kayak gitu. Jadi si kuncinya itu blinking kayak gini. Itu menandakan kalau misalkan si Smart Key-nya itu tidak berada di radius 2 meter. Gitu. Jadi si Vario-nya itu nggak akan nyala meskipun ini saya tekan kayak dari tadi ya. Si motornya itu akan mati dan dia akan terus blinking sampai kita tahu di mana kuncinya ketinggalan. Jadi kalau misalkan lagi di jalan terus tiba-tiba mati, nggak bisa dinyalain lagi, itu berarti kuncinya jatuh. Dan itu nggak akan lebih jauh dari 2 meter atau 5 meter lah semenjak kita menjatuhkan kuncinya. Dia akan langsung mati motornya. Kayak gitu. Jadi aman ya kalau misalkan kita kehilangan gitu, kita bisa langsung kehilangannya di sekitaran mana gitu dan kuncinya ada di mana. Sebelum si kuncinya berada di radiusnya lagi, itu dia nggak akan bisa nyala. Oh iya, dalam kondisi kalau misalkan si kuncinya itu belum ketemu ya, dan kondisinya dia masih menyala, itu jangan matikan mesin motornya ya. Jangan matikan si knopnya, jangan dipindahin gitu. Soalnya kalau misalkan dia udah dipindahin ke off, itu akan mati total. Dia nggak akan bisa muter lagi kalau misalkan nggak ada si Smart Key-nya gitu. Setidaknya sahabat Honda punya satu lagi Smart Key ya. Jadi kan ini dikasih 2 nih. Jadi yang satu bisa dipakai, yang satu lagi buat cadangan. Nah, yang cadangan ini bisa ditaruh di bagasi aja. Gitu. Nanti untuk spare-nya ya, kalau misalkan lupa, hilang atau gimana gitu nggak ketemu, sahabat Honda bisa pakai Smart Key yang satu lagi. Kalau misalkan kejadian kayak tadi ya, si kuncinya hilang atau gimana, atau misalkan ketinggalan gitu, itu cuma ada 2 cara untuk menyalakan kembali motor Vario 150 ini. Pertama adalah mendekatkan kembali Smart Key-nya dengan motor, maka Smart Key akan otomatis terkoneksi. Jadi tinggal didekatkan lagi kayak gini sejauh 2 meter, itu akan otomatis terkoneksi. Yang kedua adalah menggunakan ID tag. ID tag yang dikasih kayak gini ya. Kalau misalkan si Smart Key-nya udah berada di radius 2 meter, kita tengah-tengahkan lagi. Ini udah on lagi ya. Nah, dia langsung nyala lagi.
Kalau misalkan jauh itu nggak langsung mati dia. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau misalkan akinya tekor? Ya, kalau misalkan kita lagi pakai terus akinya tekor itu kayak gimana? Nah, pertama motor dengan smart key system itu sudah pasti memiliki indikator di speedometernya, indikator untuk mengetahui kondisi akinya kayak gimana, apakah dia masih bagus atau sudah jelek. Itu kita akan tahu sebelum aki itu tekor, jadi kita bisa mencegah tidak sampai akinya tekor. Nah, kalau misalkan aki di Vario ini tekor, itu lebih mudah dibandingkan dengan PCX 150. Kalau misalkan PCX kan posisi akinya ada di dalam bagasi ya, ada di dalam bagasi. Nah, kalau misalkan si Vario 150 ini, itu posisi akinya ada di luar, dia ada di bawah sini. Nah, posisi akinya ada di bawah situ, jadi kita tinggal buka karpetnya aja. Nah, itu kita tinggal ganti akinya aja langsung. Nah, kalau posisi akinya ada di luar kayak gitu, kenapa sih si Vario 150 juga masih tetap dilengkapi dengan emergency key seperti ini? Di sebelah kanannya tetap ada emergency key ya, tempat emergency key untuk membuka bagasi. Nah, fungsinya adalah ketika sahabat Honda misalkan yang satu dipakai nih, si kuncinya yang satu dipakai, satu lagi kan ditaruh di bagasi aja tuh. Nah, itu lagi bisa dibuka lewat sini untuk mendapatkan si smart key yang sahabat Honda taruh di bagasi. Itu bisa gunakan apa? Emergency key yang di sini. Nanti ada emergency key-nya ya. Ini udah dicopot sih. Soalnya kan emergency key itu tidak boleh nyatu sama kuncinya. Kalau misalkan kuncinya hilang, emergency key-nya nyatu sama kunci ya dua-duanya hilang juga gitu, percuma juga. Jadi dipisah ya. Terima kasih sahabat Honda sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau misalkan sahabat Honda suka dengan video ini, klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Supaya sahabat Honda nggak ketinggalan video dan informasi lainnya tentang Honda Bintang Motor. Nah, nanti juga akan terus diupdate untuk promo terbaru dari Honda Bintang Motor itu di postingan YouTube-nya juga. Oke, saya Dian Putra. See you in the next video.